اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya setiap nikmat yang telah kita nikmati di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala. Mudah-mudahan pada setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita bisa menggunakannya dalam ketaatan dan kita bisa manfaatkannya dalam mengabdikan diri kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian kufur atas nikmat-nikmat tersebut, maka sungguh azabnya Allah Azza wa Jalla amalah pedih. Maka oleh kerana itu, ikhwah fillah rahimakumullah, bagian daripada kesyukuran nikmat atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita buktikan dengan imtithalu awamirillah, kita melaksanakan perintah-perintahnya, wastinabu nawahi, dan kita meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut dan dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang dan golongan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pagi ini pada halaman yang ke-32. Halaman yang ke-32, yaitu di mana muallif Al-Kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan satu hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan wali Tirmidzi, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan hadis ini dihasankan oleh beliau. Nah, inilah salah satu kelebihan daripada Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau biasanya menyebutkan darajat hadis tersebut, ya, menyebutkan derajat hadisnya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Anas radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ya berkata. Di sini tentu hadisnya hadis yang disebutkan adalah hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak manusia. Adam, kita adalah keturunan dari Adam alaihissalam. Maksudnya adalah seluruh manusia yang datang setelahnya adalah anak Adam, ya. Lau ataitani, jika seandainya engkau wahai manusia, kata Allah, ataitani, datang kepadaku nanti di hari kiamat, bikirabil ardi khataya, engkau membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan, Allah menyebutkan kekurangan manusia dengan membawa dosa di hari kiamat kelak.
menghadap kepada Allah dengan dosa yang tidak sedikit. Dosa yang disebutkan oleh Allah bikirabil atau bikurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi ini. Ya. Banyak kemaksiatan yang telah ia kerjakan, banyak dosa yang telah ia lakukan. Thumma, kata Allah, kemudian laqitani, engkau datang kepadaku di hari itu, la tusyriku bi syai'ah, engkau datang tidak mensyirikkan aku dengan satu apapun. Kondisi kita dalam berlumuran dosa, dan ketika dosa yang dilakukan itu tidak dosa kesyirikan, apa kata Allah? La ataituka bikurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu, menyambutmu dengan ampunan sepenuh bumi. Orang-orang yang berdosa, yang dosanya bukan dosa kesyirikan, maka ada harapan Allah mengampuninya. Allah akan mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan dengan syarat tidak dosa syirik. Ikhwafillah rahimakumullah, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Ad-Darimi, Ahmad dan disebutkan oleh beliau dalam kitab Musnadnya. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa perawi hadis ini. Man huwa Anas? Siapa Anas? Huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Anas ibn Malik, ya, ibn Nadhr al-Ansari, dari golongan Ansar, al-Khazraji dari golongan Khazraj, ya, di Madinah. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pembantu Nabi. Ya, Anas ini subhanallah diserahkan oleh ibunya di saat Rasulullah SAW datang, karena semua orang hari itu berkhidmat kepada Nabi SAW. Apa yang ia bisa berikan, apa yang mereka miliki, mereka berikan untuk Nabi dalam rangka menyambut kedatangan Nabi SAW, dalam rangka berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada ad-din. Maka seorang ibu yang cerdas, ya, dari ibunda Anas ini, ya subhanallah, dibawalah anak kecil ini, ya Rasulullah, hadza Unais, disebut dengan panggilan Unais, ini panggilan kesayangan, ditasghirkan. Ini adalah Anas, silakan engkau perintah apa yang engkau inginkan, dan silahkan engkau, ya, didik. Dan kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu taala beliau berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu sang kekasih alaihi salatu wassalam, ya, lebih kurang 10 sinin, 10 tahun. Ya, banyak sekali dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah salah satunya adalah hadis yang menyebutkan, ya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW tidak pernah memukul, bahwa Nabi tidak pernah memukul, tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah memukul anak kecil. Yang digunakan Nabi SAW, ya, pukulan itu kapan? Di saat, ya, ketika melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'atan qat, tidak pernah Nabi memukul. Akhlak-akhlak Rasulullah SAW terlihat jelas, terekam dalam kehidupan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau menjelaskan, bagaimana kisah-kisah Anas dengan Rasul sangat banyak. Anas seorang anak kecil yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan, tapi Nabi SAW, ya, melihat menanti, kok tidak tiba Anas. Ternyata Anas, ya, mampir dengan kawan-kawannya yang sedang bermain. Dan itu kita temukan dalam kisah pendidikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat seperti ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kesempatan kepada Anas, ya, untuk bermain. Setelah itu Nabi menunggu kedatangannya.
Maka di antara riwayat juga ya, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak kerjakan kalau itu tidak dikerjakan? Kenapa engkau kerjakan jika itu dikerjakan oleh seseorang? Enggak. Bayangkan, Nabi tidak pernah mencela, Nabi tidak pernah mencaci maki, Nabi tidak pernah memukul. Nabi SAW penuh dengan kasih sayang kepada anak-anak yang ada di masa itu. Termasuklah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan kesempatan mulia untuk menjadi khadim, ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas ini ikhwah fillah rahimakumullah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah. Bayangkan, Nabi SAW doakan, ya Allah, banyakkan hartanya Anas, ya kan, sehingga dia menjadi orang yang mampu. Wa waladahu, dan banyakkan keturunannya, sehingga dihitung antara anak sampai cucunya adalah 100 orang. Ya, anak dan keturunannya lebih kurang 100 orang. Wa adkhilhul jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga. Wallahu ta'ala dalam riwayat lain, Allah berikan kepadanya usia yang panjang. Ya, didoakan banyak harta, didoakan banyak keturunan, dan didoakan ya agar masuk ke dalam surga. Kalau dalam riwayat yang lain didoakan agar Anas memiliki usia yang termasuk usia yang panjang. Ikhwafillah. Beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah, waqila 93. Ya, khilaf antara tahun meninggal beliau. Waqad jawazal mi'ah. Nah, ini tadi karena doa Nabi SAW diberikan kepadanya usia yang panjang, maka usianya lebih dari 100 tahun. Ya, 100 tahun. Nah, keberkahan dari doa Nabi SAW, beliau mendapatkan usia yang panjang, mendapatkan keturunan yang sangat banyak, dan mendapatkan harta yang cukup untuk menghidupkan ya keturunan-keturunannya. Naam. Iwafila, inilah Anas. Fa innal haditha yatul, sesungguhnya pembicaraan tentang sahabat yang mulia ini sangat panjang, ya, dan tidak cukup waktu untuk kita bahas pada pagi ini. Namun apa yang telah disampaikan tentang beliau, bahwa mendapatkan kesempatan mulia untuk menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang ia rekam, banyak yang ia lihat, banyak yang ia contoh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ajarkan hadis-hadis yang telah dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, lalu kemudian wali Tirmidzi wa hasana, artinya apa di sini? Ay rawa at-Tirmidzi fi sunani. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Al-hadis al-madhkur, hadis yang sudah kita bacakan tadi, wa hassanahu isnadah, dan kemudian dia menghasankan sanadnya. Nah, kemudian makna kata qurab atau qirab bidhammil qaf, dengan dhammahkan qafnya qurab, wakila bi kasriya, dan juga bisa dibaca dengan qirab, dua baca, qurabul ardi atau qirab dengan kasrah, ya, wa dhammu ashhar, yang lebih masyhur dibaca dengan dhammah. Qurabul ardi wa huwa mal'uha, mil'uha atau ma yuqaribu, ya, bahwa sepenuh, seisi gitu ya, mali'ah, artinya seisi bumi ini, ya, atau mendekati penuhnya seisi bumi ini misalnya. Ya, kalau tidak penuh 100%, tapi paling tidak mendekati seisi bumi ini dosanya. Nah, maka Allah katakan, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, engkau datang kepadaku tidak membawa dosa kesyirikan, ay thumma muttahala kaunika saliman minasyirki, engkau meninggal, di saat meninggal engkau selamat dari debu-debu kesyirikan. Wa hadha syartun fil wa'dhi bihusulil maghfirah, ini adalah syarat mutlak yang wajib ada untuk mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang datang membawa debu kesyirikan, membawa virus kesyirikan, maka kontan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosanya selain kesyirikan, ada harapan untuk mendapatkan ampunan, apalagi kaum muslimin mendoakan, anak keturunnya mendoakan ya, dan Allah yang Maha Rahman pun menyambut karena dosa yang dibawanya tidak dosa kesyirikan. Maghfirah apa artinya ikhwafillah? Syekh Shalih Fauzan menyebutkan al-ghufur lughatan as-sitr. Al-ghufr itu adalah as-sitr, yang menutup, melindungi. Syar'an tajawazullah an khataya wa dhunubi ibadi, ay Allah memaafkan, menutupi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hambanya. Alangkah rahmannya Allah kepada hambanya. Hambanya yang berdosa, yang melanggar aturannya, sementara Allah yang memberi dia nikmat, Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberi segala kebutuhan. Dengan kebutuhan yang dicukupkan itu pun dia tetap bermaksiat kepada Allah, lalu di hari kiamat kelak dosa itu pun diampunkan Allah, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, inilah yang dimaksud dengan maghfirah, ay la ataituka bikurabiha maghfiratan. Allah ampunkan seluruhnya, Allah tutupkan seluruh dosa-dosanya, Allah maafkan ya, tanpa membawa beban dosa sedikit pun di hari kiamat kelak. Ikhwafillah, lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini apa? Yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan an rabbih azza wa jalla, di mana beliau dari meriwayatkan dari Rabbnya, annahu yukhatibu ibadah, bahwa dia berkata kepada hamba-hambanya, wa yubayyinu lahum si'ata fadlih, Allah menjelaskan ya luasnya karunia dia, wa rahmati, dan luasnya kasih sayang Allah, wa annahu, di mana Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba, Allah selalu mengampunkan dosa, Allah selalu memaafkan kesalahan, mahma kathurat, meskipun dosa itu dan kesalahan itu banyak. Kathurat kembali kepada dzunub, madamat dunas syirki, selama dosa yang banyak itu tidak ada dosa kesyirikan. Jelas ya, tolong dipahami betul-betul, karenanya kita selalu ingatkan diri, ingatkan seluruh masyarakat bahwa kesyirikan jangan ada dalam kamus kehidupan kita, karena dia kezaliman yang paling besar. Tidak ada hal yang paling dibenci Allah melainkan dosa kesyirikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi kita rezeki. Lalu kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, tentu tidak masuk akal. Tentu ini bukan sifat seorang beriman yang tahu diri. Jangan sampai ya kacang lupa pada kulitnya. Kita yang diberikan segala kemudahan oleh Allah, tapi kita berikan ketaatan kita kepada yang lain. Ini tentu sesuatu yang paling ya dibenci dan akhlak yang tercela dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam sebuah hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inilah bahwa janji Allah kepada orang-orang yang telah melakukan dosa. Tapi ada hal yang mesti kita ingat ikhwafillah. Ya, jangan sampai pula kan dosa Allah ampunkan. Nah, ingat, liman yasha ini menunjukkan siapa yang Allah kehendaki. Jangan kita terpedaya. Apakah ada jaminan kita termasuk yang dimaafkan? Tidak. Tidak ada jaminan. Maka artinya ketika dosa, walaupun dosa bukan syirik itu ya diampunkan Allah, kita tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh merasa ya bahwa dosa akan diampunkan Allah. Justru dosa itu harus ditinggalkan. Justru dosa itu harus dijauhi. Meskipun ada janji dari Allah, Allah akan maafkan. Tapi sifat orang beriman berusaha menjauhkan kesalahan dan dosanya. Ya kan? Karena itulah kita harus berusaha belajar agar terhindar dari kesalahan. Selama kita tidak tahu ilmunya, kita akan terjerumus kepada kesalahan. Masih ingatkah sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah bin Yaman
yang bertanya kepada Nabi SAW anis syarr, bertanya tentang keburukan, makhafatan ayudrikahu, dia khawatir ya keburukan itu dikerjakan. Di saat semua orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, kata beliau. Kenapa? Alasannya jelas. Karena khawatir kalau keburukan tidak tahu, itu akan bisa dikerjakan atau dilakukan olehnya. Maka arafna syarra la li syarri, kita mengetahui keburukan bukan untuk dikerjakan. Arafna syarra linatawaqqih, kita tahu agar kita berhati-hati. Itu istilah ya. Ya, araftu syarra la li syarri. Aku ingin mengenal keburukan. Apa saja keburukan-keburukan, bukan untuk dikerjakan tapi untuk kita berjaga-jaga jangan sampai kita melakukan hal itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabat al-hadits lil bab, korelasi dan kesesuaian antara hadis yang disampaikan dengan bab yang sedang kita baca. Ai anna fihi dalilan, bahwa dalam hadis itu terdapat sebuah dalil ala kasrati sawabit tauhid, betapa banyaknya pahala daripada nilai tauhid itu. Wa annahu, bahwa di antaranya yukaffiruz dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, dosa yang memang kita tabiatnya berdosa ini diampunkan oleh Allah gara-gara tauhid kita yang benar. Diakibatkan tauhid kita yang sahih diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahma kathurat, meskipun dosanya banyak menumpuk. Tapi syaratnya satu, sekali lagi, tidak dosa syirik. Oleh karenanya ikhwah fillah, Syekh Shalih Fauzan mengakhiri pembahasan ini dengan ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini? Yang pertama, fadlut tauhidi wa kasrutu thawabih. Yang pertama, keutamaan tauhid dan banyaknya ya, wa kasratu sawabi, dan banyaknya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar. Yang kedua, si'atu fadlillahi wa jaudihi wa rahmatihi wa afwi. Luasnya karunia Allah, luasnya ya kedermawanan Allah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bandingannya. Bandingannya tidak ada. Dari kasih sayang manusia, dari kasih sayang siapapun tidak ada. Allahu huwal ghani al-karim, ya, yang maha kaya, yang maha mulia, ya. Nah, ikhwah fillah, perlu kita pahami ini agar aktivitas kita ini semuanya dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas luasnya ya karunia Allah dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij. Hadis ini jawaban terhadap orang-orang khawarij. Apa yang mereka katakan? Yukaffiruna murtaqibal kabirah. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar, allati hiya duna syirki, yang bukan dosa kesyirikan. Orang melakukan dosa besar menurut orang-orang khawarij, mereka ini adalah murtaqibul kabirah, ya, dan mereka kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut siapa? Orang khawarij. Jadi mudah saja orang itu kafir. Kalau dia melakukan dosa besar, sudah kafir. Menurut siapa? Kaum khawarij. Hadis yang sedang kita baca ini adalah jawaban terhadap mereka, ya, jawaban terhadap anggapan dan keyakinan mereka. Yang keempat, ikhwah fillah, itsbatul kalam lillahi azza wa jalla ma yaliku bi jalalihi. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bicara sebagaimana dikatakan qala Allah taala ya ibna Adam, wahai anak manusia, ya kan? Maka kita tetapkan Allah ternyata bicara. Tapi tentunya bicara Allah tidak seperti bicara manusia, makhluk. Enggak. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ini yang harus kita pahami. Kenapa kita tetapkan Allah bicara? Karena Allah mengatakan dirinya bicara. Nabi SAW mengatakan Allah juga bicara. Tapi kemudian kadarnya yang perlu kita pahami, dan bentuknya tentu tidak seperti bentuk bicaranya
manusia atau bicaranya makhluk lainnya. Ya, maka tentu ini sekali lagi mentakzim Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah, penjelasan terhadap makna la ilaha illallah, wa annahu tarkus syirki qalilihi wa katsirih, dia meninggalkan kesyirikan, baik itu yang sedikit maupun yang banyak, ya. Wala yakfi qauluha bil lisan, tidak cukup bicara dengan lisan. Jadi wa annahu tarkus syirki qalilihi wa katsirih, kita harus meninggalkan kesyirikan baik kadarnya sedikit maupun banyak. Jangan dikirakan sedikit cuman kesyirikan, tidak ada. Yang namanya kesyirikan apa? Kesyirikan itu adalah kezaliman, baik sedikit maupun banyak. Jelas ya? Tinggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Ya. Wala yakfi qauluha bil lisan. Dan tidak cukup bicara dengan lisan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, isbatul ba'thi wal hisabi wal jazaa yaumal qiyamah, yaitu menetapkan hari berbangkit, menetapkan hari penghisaban, menetapkan hari pembalasan. Ini wajib untuk kita yakini. Makanya di antara min samaratil iman, di antara buah keimanan terhadap al-yaumil akhir. Yaumil akhir itu adalah ma ba'da al-barzakh, alam barzakh bagian dari yaumul akhir. Dan seterusnya itu sampai mahattatu al-akhirah, sampai terminal terakhir surga atau neraka bagi yang kafir. Maka semua itu bagian daripada yaumul akhir. Orang-orang yang beriman kepada yaumul akhir, dia akan memberikan kepada dirinya semangat, motivasi untuk berbekal dan berbuat, beramal. Karena hari ini ikhwafillah, kita bisa sholat, bisa belajar, kita bisa ngaji seterusnya, karena kita yakin adanya hari akhir, ya kan? Karena kehidupan dunia akan berakhir dan akan ada hari setelahnya, kehidupan setelah kehidupan dunia. Kalau tidak, ya seperti mana orang-orang kafir sebagian mengatakan, ya sudah kehidupan kita selesai di sini saja. Tidak, kita tidak. Makanya kita, jika pedagang, jujur dalam dagangannya. Kalau dia pemimpin, jujur dalam kepemimpinannya. Kalau dia guru, jujur dalam sifatnya. Ya, kalau orang tua, dia jujur di dalam mendidik anak-anaknya, dan seterusnya. Ya, yasmal jami', mencakup seluruh hayatul mu'min, mencukup seluruh kehidupan seorang mukmin. Maka dia akan jujur, dia akan menjadi orang yang benar, karena dia yakin apa yang diucapkan akan ada hisabnya nanti di hari kiamat. Apa yang ia keluarkan dari rezeki akan ada catatan kebaikannya. Apa yang ia lakukan untuk orang tuanya, maka itu bagian dari bakti yang akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun jenis ketaatan, amal saleh yang kita lakukan di dunia ini dengan lillah tabaraka wa taala, kemudian kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan kita semua akan mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan hadis yang kita baca ini sebagai bentuk kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita SAW kepada umat ini. Wahai antum, wahai manusia yang selalu terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, dalam kubang kesalahan, maka bangkitlah, bangunlah, sadarlah kita bahwa dunia akan berakhir dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhwafillah dosa kesyirikan, dan itu sangat besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat untuk selalu belajar, semangat untuk memahami agama dengan benar, semangat untuk mengamalkan ajaran itu. Karena sesungguhnya orang-orang beriman belajar agama bukan untuk menambah wawasan, tetapi untuk diamalkan. Saya benar dari sisi iman yaumul akhir, saya benar dari sisi iman terhadap malaikat, iman terhadap qada dan qadar, iman terhadap Al-Quran. Itu harus ada dalam diri kita. Semangat untuk belajar dan semangat untuk mengamalkan itu harus muncul dalam diri kita. Karena sesungguhnya ilmu kalau tanpa diamalkan maka akan terasa tidak ada dalam diri kita. Namun di saat dia diajarkan kemudian diamalkan, itu akan memberikan ternyata masih banyak ilmu yang harus kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mendengarkan kebaikan, dan Allah masukkan
kita termasuk kepada hamba-hamba yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.